warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Anda melakukan praktikum Elkom untuk modul 1 ini di rumah, di sini saya akan sedikit menyampaikan apa-apa saja yang harus Anda persiapkan, apa-apa saja yang harus Anda lakukan selama praktikum nantinya di rumah. Yang pertama-tama, pada modul 1 kita akan coba di sini, yaitu coba membuat suatu simulasi menggunakan simulator, itu menggunakan multisim. Jadi langkah awal di sini, di laptop Anda atau di PC Anda itu telah terinstall software multisim. Jadi setidaknya Anda pada saat kemarin juga telah menggunakan multisim ini pada rangkaian elektronika. Jadi untuk apanya saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana cara kerja atau cara mengoperasikan multisim ini. Nah, tujuan percobaan, nah modul ini juga salah satu urutan Anda nanti ya membuat melakukan praktikum. Yang pertama nanti ada tujuan percobaan, nanti yang kedua itu ada teori dasar, yang ketiga itu ada diagram rangkaiannya, kemudian yang keempat bahan dan alat ya dibutuhkan. Nah ini karena kita online, berarti kita menggunakan bahan alatnya adalah laptop dan software. Kemudian ini langkah kerja nanti ada ya, kemudian kerja, kemudian data percobaan. Data percobaan ini nanti saya jelaskan ya. Kemudian analisa, kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, yang pertama kita bahas itu tujuannya dulu. Ya, jadi di sini tujuannya ada dua nanti ya dalam praktikum ini nanti. Baik ini apa offline atau online. Tujuannya itu ada tujuannya secara nanti ada kompetisi utama ya. Ini yang harus Anda diharapkan setelah praktikum Anda bisa ya melakukan sesuatu yang seperti nanti. Kemudian ada kompetisi penunjang nantinya. Nah, kompetisi utama itu diharapkan nanti Anda atau mahasiswa itu mampu mengukur titik kerja dari rangkaian oscillator AM. Apa titik kerja nanti? Nah, titik kerja nanti di sini adalah kalau kita pada rangkaian itu pada titik di sini yang ada di rangkaian itu yang ada tanda titik. Saya minta di sini adalah sini di titik di sini. Di sini kita anggap TP1, ini TP2, ini TP3 dan ini TP4. Nah, TP4 inilah output dari suatu pemancar AM. Baik, jadi tujuan utama dari tujuan percobaan utama itu komisi utama di sini. Jadi di sini Anda diharapkan dapat mengukur titik kerja dari rangkaian oscillator ya. Jadi apa yang saya lakukan nanti itu ada titik kerja nanti yang utama nanti di sini. Itu ada test point ya atau TP, TP1, TP2, TP3 dan TP4. Nah, selain juga nanti ada harus ya ada lagi yang harus Anda pahami ya. Nanti kita lagi apa yang komisi utama yang harus Anda pahami nanti. Kemudian yang kedua tuh tidak akan Anda dapat menjelaskan ya ketergantungan frekuensi terhadap penguat dari rangkaian pemancar. Nanti ini kajian nanti telah ada data nanti telah Anda dapatkan mengenai bentuk sinar modulasi AM-nya apa pengaruh terhadap frekuensi terhadap penguat rangkaian pemancar. Juga mampu nanti Anda menjelaskan pengaruh output oscillator ya, berarti keluaran oscillator ini terhadap frekuensi pancar. Apa secara fungsi dari oscillator ini nanti terhadap fungsi pancar. Juga diharapkan Anda nanti setelah praktik mampu mengetahui dan memahami prinsip kerja dari rangkaian pemancar AM, itu pemancar amplitudo modulasi.
Dan lagi nanti yang perlu Anda kaji dan analisa adalah yang utama kemarin ya, itu mampu memahami pengaruh komponen LC terhadap frekuensi pancar dari rangkaian oscillator. Di mana LC nanti kemarin sudah saya bahas juga pada bab 1 bab 2 itu rangkaian transformasi RLC dan juga rangkaian penguat tertala RC. Nah, untuk mendukung ini, nah setelahnya Anda telah mendapatkan ya, itu namanya nanti kompetensi penunjang. Berarti Anda telah memahami atau konsep ya, menguasai konsep elektronika telekomunikasi. Nah, ini secara apa kemarin ada dua bab kemarin itu ada hubungannya yang telah kita pelajari, itu transformasi rangkaian RLC dan rangkaian penguat tertala LC. Dan juga sebelum pada semester kemarin Anda telah mendapatkan teori yaitu dasar elektronika, rangkaian listrik, dan dasar sistem telekomunikasi. Nah, pada sistem komunikasi ini kemudian kurikulumnya itu semester besok. Nah, terpaksa Anda di sini mencari referensi yang berhubungan dengan konsep dari sistem komunikasi, itu pada sistem modulasi itu pemancar atau modulasi amplitudo modulasi. Nah, diharapkan ya Anda dapat mengoperasikan alat bantu untuk keperluan pengukuran. Nah, kalau dalam kita praktik di kampus secara offline, berarti Anda mampu mengoperasikan oscilloscope, mampu mengoperasikan tipe generator, dan alat ukur lainnya seperti multimeter. Sedangkan pada online, sedang kita di sini hanya mampu menggunakan atau aplikasi dari software multisim. Nah, kemudian berapa juga nanti dalam di labor nanti ya. Nanti Anda bekerja sama dengan satu kelompok atau tim, saya dapat menerima perbedaan pendapat. Dan selain itu juga nanti ya, ini pada keadaan kita offline. Tapi kalau keadaan online berarti nanti ada melalui media komunikasi, itu melalui WA dan sebagainya. Nanti bisa Anda diskusi dan sebagainya. Nah, ini teori dasar yang mendukung ya, mana ada konsep dari pemancar amplitudo modulasi. Sebagai contoh ini bab 1 ini adalah ya. Nah, teori dasarnya boleh nanti selain ini boleh Anda tambahkan teorinya yang berhubungan dengan judul kita, yaitu judul kita adalah oscillator RF transmitter, yaitu oscillator pada pemancar amplitudo modulasi. Ini belum dasarnya, berarti sini silakan lihat saja yang pahami kemarin ya. Berarti ada modulator, ada oscillator di sini ya, kemudian preamplifier, kemudian power amplifier RF yang berfungsi untuk menguatkan daya untuk bisa dipancarkan. Nah, bisa kerjanya di sini bisa Anda terjemahkan nanti ya. Nah, oscillator yang akan kita lakukan nanti itu adalah disk Colpit oscillator, Pak. Kita gunakan nanti pada pemancar amp nantinya. Nah, ini konsep teori dasar menggunakan rangkaian Colpit. Silakan Anda baca dan terjemahkan. Kemudian ini adalah rangkaian, ini kita buat rangkaian ekivalennya. Ini rangkaian Colpit. Nah, ini nanti yang kita akan coba ya. Ada C1, C2 nanti. Kemarin sudah di bab 2 itu bagaimana kita untuk mengurangi salah satu ya redaman pada suatu rangkaian tala. Salah satu kita menggunakan satu adalah rangkaian tala yang di tab, salah satunya kita menggunakan rangkaian tala tab kapasitor. Itu C2 dan C1. Nah, silakan anda lagi nanti konseptualnya seterang pada bab 2. Nah, itu teori dasar. Nah, teori dasarnya boleh Anda tambahkan lagi, boleh Anda tambahkan ya selain dari ini. Nah, ini rumus yang kita gunakan kemarin ya, terlupa juga kemarin. Nah, di sini adalah inti dari suatu frekuensi pancar. Ini disebut frekuensi oscillator super 2pi akar LC. Nah, di sini karena kita nanti Colpit ini menggunakan tala yang kapasitor di tab, berarti di sini ada dua kapasitor yang kita tap nanti di sini. Seperti pada rangkaian nanti ya. Nah, pada rangkaian ini rumus cara menghitung satu kapasitor ya yang di tab menggunakan nanti apa seri paralel nanti. Nah, ini rumusnya tolong Anda lengkapi lagi ya untuk menambah wawasan Anda. Nah, sini pada contoh pada Colpit tadi itulah C1 sama C2. Sedangkan pada yang Anda rancang nanti adalah C3 sama C4. Nah, ini L-nya. Ya, berarti nanti berapa frekuensi resonansi nanti rumusnya itu di sini frekuensi resonansi super 2pi L ya. L berapa di sini? Berarti ada L2
tambah C total. C total tadi sini dikali C total. C total sini berarti antara kapasitor C3 dan C4 yang diparalelkan. Nanti berapa C total yang hitung ya. Kemudian apa yang harus Anda kerjakan? Nah, ini langkah kerja. Nah, langkah kerjanya pada laporan Anda jangan membuat kata perintah lagi. Nanti kalau di laporan Anda nanti ya membuat, bukan buatlah. Jadi kalau Anda membuat di laporan Anda nanti laporan akhir praktikumnya Anda kata buatlah, berarti menyuruh kami lagi praktikumnya. Nah, jadi kalimat ini jangan kata perintah lagi pada dalam laporan. Nah, ini langkah kerja yang akan Anda lakukan nanti ya. Dia menghitung nilai C dan sebagainya. Silakan baca, dia ada persamaannya ya. Berarti gunakan L sini, berarti di sini kalau L ini berarti nilai L perlu pedarangkan adalah L2 ya. L2 dan di sini C3 C4 ya. Nah, ini yang rangkaian talanya di sini. Itu C23 sama L2. Nah, ini penguatnya. Penguat daya RV kita menggunakan di sini pada pemancar AM adalah BC107. Nah, berarti di sini nanti ada oscillator ya, masuk nanti ada inputnya nanti. Nah, inputnya kita bangkitkan di sini ya. Nanti input masuk ke sini nanti ya, ini inputnya. Nah, sini langsung outputnya nanti bisa diamati nanti. Ini bisa kadang-kadang menggunakan nanti ini apanya? Nanti Anda amati pakai oscilloscope pada titik ukurnya nanti. Jadi ini oscilloscope ya. Nanti Anda lihat titik ukurnya, kemudian di sana juga ada bisa menghitung nanti berapa indeks simulasinya, dan sampai nanti Anda analisis sampai di sini. Kemudian di sini kita lihat sini apa pengaruh nanti komponen dari LC nanti ya. Kenapa kalau C dirubah apa akibatnya nanti terhadap frekuensi pancaran nantinya. L dirubah bagaimana dan sebagainya nanti. Nah, contoh ini tabel. Nah, tabel ini yang harus Anda isi. Nah, nanti pada tabel itu yang kita setting adalah frekuensi 500 Hz ya. Nah, berapa nilai L1, C3 dan C4 nya. Otomatis ini kalau L nya kita masukkan L2 di sini nanti, sedangkan frekuensi di sini ya, ini frekuensi 5000, di sini adalah L2, berapa C totalnya? Nah, C totalnya harus Anda cari ya, itu nanti kalau padanya berarti C3 dan C4 ya, per C3 kali C4, C3 tambah C4. Nah, dapat C totalnya. Nah, di C di sini kan ada nilainya, tinggal Anda masukkan aja ya. Masukkan bisa dapatkan C total, C3 satu mikrofarad dan sebagainya, dan seterusnya bisa Anda gunakan. Berapa untuk C ya? C berarti ini C total ya, untuk persamaan nanti. C mana? C di sini. Berarti kita masukkan adalah C3 dan C4 dapat C nya. Dan ya, itulah yang harus Anda kerjakan. Nah, Anda gambarkan titik-titik ini. Anda pindahkan nanti oscilloscope-nya bagaimana nanti. Apa pengaruhnya nanti kalau frekuensi kita rubah ya. Kan kita rubah dari 5000 sampai 15000. Berarti sampai 150 kilo pembawaannya. Berarti secara konsep teoritis oscillator lah yang akan membangkitkan frekuensi pembawa. Dan di sana berapa frekuensi yang terbaca di oscilloscope ya. Mungkin bisa Anda baca adalah menggunakan rumus. Berarti satu pasal itu adalah seperti, berarti frekuensi adalah seperti. Jadi kalau kita lihat di sini tambahkan nanti bisa jadi di sini ya. Di sini frekuensi itu sama dengan ya seperti. Berarti periodanya yang harus Anda cari ya. Nanti di sini Anda hitung periodanya. Nah, di periode setidaknya nanti tampilan dari oscilloscope kan nanti berarti parameternya amplitudo terhadap periode terhadap waktu. Nah, dapat berapa waktunya, berapa titik yang bisa Anda gunakan. Setidaknya hitung frekuensi dari oscilloscope akan mendekati sama dengan di sini. Nah, kemudian amati
perubahan frekuensi nanti, apa perubahan terhadap pemancar AM nanti. Kemudian analisa data Anda ya. Analisa itu berarti berdasarkan data, juga nanti ada referensi adalah sebagai patokan Anda, pegangan Anda daftar pustaka. Nanti daftar pustaka ini harus Anda tampilkan sebagai bukti Anda mengenai. Jadi analisa data yang didapatkan, nanti Anda cari teoritisnya pendukung, baru Anda simpulkan ya. Jadi kesimpulan jangan Anda seperti mau kesimpulan ya, contohnya bila ya beban diperbesar maka arus akan mengecil. Nah, itu bukan ya. Seperti kalian sering misalnya V itu adalah I kali R. Nah, kalau ya V sama tegangan adalah ya I kali R misalnya. Nah, kalau beban besar apa akibatnya? Atau V adalah kalau kita mencari arus V per R ya. Nah, kalau beban besar misalnya arus akan mengecil. Nah, stop. Nah, itu sampai situ analisa saja ya. Jadi itu bukan analisa. Kenapa beban bisa, penyebab beban itu besar arus mengecil? Nah, itu anak kaji dan sebagainya nanti. Jadi analisa itu nanti ada referensi terpustaka sebagai pegangan Anda. Nah, itulah yang untuk praktikumnya, penjelasan ya. Nanti yang harus Anda lakukan di rumah menggunakan suara multisim ya. Nah, setidaknya dari penjelasan ini mungkin agak sedikit Anda pahami ya. Nah, kalau tidak Anda kurang paham, silakan nanti Anda sampaikan di grup, di WA grup dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.